Shalom, selamat pagi warga Gereja Toraja Jemaat Depok. Kita bertemu lagi dalam Sapaan Pagi, edisi 23 Maret 2022. Mari mengambil waktu sejenak dan mempersiapkan diri dengan baik mendengarkan firman Tuhan. Pertolongan kita dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada pagi ini kami boleh menikmati hari baru yang Engkau beri. Mengawali hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk memahami, mengingat, dan menjalani hari kami seturut dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada hari ini terambil dari Yosua pasal 4 ayat 14-24. Nas kita yaitu Yosua pasal 4 ayatnya yang ke-24. Firman Tuhan berbunyi demikian. Supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Tema renungan kita pagi ini yaitu warisan iman. Dalam bahasa Toraja, umpak manaran kepatunganan. Apakah yang dapat dijadikan warisan? Jawaban paling banyak terhadap pertanyaan tersebut adalah tentu nama baik dan harta pusaka. Dapatkah suatu kejadian atau peristiwa di dalam kehidupan dijadikan sebagai warisan? Mungkin banyak jawaban mengatakan tidak bisa. Jika ya, bagaimana caranya? Peristiwa bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan tanpa dialiri air merupakan salah satu peristiwa yang menakjubkan dalam kisah perjalanan bangsa Israel sejak keluar dari Mesir. Peristiwa itu terjadi ketika bangsa Israel mentaati perintah Tuhan melalui Yosua. Mereka menghormati tabut perjanjian Tuhan dan mengikuti setiap perintah yang disampaikan Tuhan. Batu yang diambil dari sungai Yordan atas perintah Tuhan menjadi tanda terjadinya peristiwa menakjubkan tersebut. Inilah warisan iman bagi keturunan bangsa Israel. 12 batu dari sungai Yordan yang kemudian ditegakkan di Gilgal hanyalah sebagai tanda. Tetapi peristiwa menyeberangi sungai Yordan tanpa berair itulah yang menjadi warisan luar biasa. Batu itu telah menjadi pengingat pengalaman iman bagi bangsa Israel. Ayat 21-23. Tujuan daripada peristiwa yang ditandai dengan batu tersebut adalah bukan sekedar mengingat peristiwanya, melainkan supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan. Ayatnya yang ke-24. Bagaimana agar iman Kristen yang kita miliki saat ini dapat menjadi warisan yang kita siapkan kepada anak cucu kita sehingga mereka pun beriman kepada Tuhan? Ketekunan beribadah dan kesetiaan mengikuti petunjuk Tuhan adalah hal yang bisa kita wariskan bagi anak cucu kita. Mari melakukannya sejak sekarang sampai selama-lamanya untuk mereka teladani. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sungguh indah di pagi hari ini Engkau mempertemukan kami dengan udara yang segar, menyambut kami dengan firman-Mu. Terima kasih firman-Mu menguatkan kami, menuntun kami menjalani hari ini. Terima kasih hamba-Mu Tuhan yang Kau telah pakai dalam pemberitaan firman-Mu pagi ini. Terus Tuhan memberkati dalam hidup keluarga, karya dan pelayanan. Bapa di sorga, dengan segala rasa syukur kami sambut hari ini bersama dengan mereka yang berulang tahun. Bapak Melki Randa, Bapak Limbu Alok Kendek, Ibu Marmairna Tandilintin, Marcel Teriko Sombur Tandilintin,
dan saudara-saudara kekasih kami yang tidak tersebutkan namanya Tuhan, dimanapun mereka berada, yang mendengarkan dan bersama-sama berdoa pada saat ini. Tuhan mensukacitakan dengan pertambahan usia. Kami pun bersyukur dan bersukacita bersama saudara-saudara kekasih kami yang boleh disembuh dari penyakit-penyakit juga yang telah dinyatakan negatif terpapar COVID-19. Kami bersukacita bersama dengan anak kekasih kami, Ado Menteng, yang Tuhan izinkan boleh mengabdikan ilmunya melalui bekerja di BNI. Terima kasih Tuhan untuk semuanya itu, kiranya Ado boleh bekerja dengan baik di sana. Tuhan, begitu juga dengan anak Kesia yang sudah lulus ujian dokter dan mulai magang di RSCM. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan kebaikan-Mu. Dan anak-anak Tuhan yang tidak kami sebutkan satu persatu dalam berbagai hal yang Tuhan izinkan, terima kasih untuk kesempatan berkarya dalam hidup ini. Kami berdoa bersama dengan mereka yang sakit. Oh Bapa Limbong Tuhan, dalam segala kondisinya kini, Tuhan menyertai, Tuhan menolong. Oma Tonapa Tunas Tuhan, dalam usia lanjut Tuhan menolong. Kekasih kami Mama Retsa yang hari ini menjalani radiasi kelima, Tuhan selalu kuatkan, menolong dia, dan yakin bahwa dia tidak pernah sendiri, tetapi Allah menyertai dia dalam segala proses. Kiranya oleh kasih setiamu Tuhan, kekasih kami Mama Retsa akan disembuhkan. Semua saudara-saudara kami yang sakit, baik itu sudah menahun, sakit karena berbagai hal, Tuhan hadir menguatkan mereka, bahwa mereka tidak pernah sendiri, tetapi Tuhan ada bersama-sama dengan mereka, menguatkan mereka. Berbagai hal yang mendukacitakan kami Tuhan, Engkau tuntun pelihara kami melewati berbagai hal yang mendukacitakan itu. Kami mendoakan pemerintah bangsa negara kami, Bapak Presiden bersama dengan semua aparat, jemaat di mana kami berjemaat, Tuhan memberkati selalu. Kiranya damai sejahtera Allah tidak jauh tetapi selalu ada di dalam setiap bagian kehidupan kami. Kami mendoakan semua pekerjaan kami, karya kami, aktivitas kami hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Ini doa kami Tuhan, karena Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, jalani hari ini dengan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian sapaan pagi bersama Majelis Gereja Toraja Jemaat Depok pada saat ini. Selamat berkarya, Tuhan menyertai selalu.